Baik jamaah sekalian yang dicintai Allah, kita awali majelis pagi kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami' Al-Hidayah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita sedekahkan, doakan Allah yarham Ko Stephen ya, yang semalam meninggal. Beliau ketua atau pimpinan majelis mu'alaf ya, yang luar biasa, yang hartanya dihabiskan untuk membantu para mu'alaf yang masuk Islam, kemudian dipisahkan dengan keluarganya, dan sumbangsinya luar biasa. Mu'alaf Center Indonesia semalam berpulang ke rahmatullah. Untuk itu mari kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa adkhilhu jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau salah satu donatur tetap Az-Zikra ya, selama Allah yarham Ustaz Arifin Ilham, beliau sangat dekat. Baik jamaah sekalian yang dicintai Allah, kita akan melanjutkan seri kedua, korelasi antara zikir dan doa pada ketaatan keluarga. Nih mic-nya naik turun, ada mic yang dipegang kalau ada ya. Jamaah sekalian, hari ini kita sudah berada pada tanggal 19 Rabiul Awal, 5 bulan 11 hari menuju Ramadan. 5 bulan 11 hari menuju Ramadan. Kalau lihat dari progres pembangunan, mudah-mudahan insyaallah ya awal Maret lah, mudah-mudahan sebelum Ramadan, masjid yang kita cintai, yang dibacakan Fatihah terus setiap pagi subuh, mudah-mudahan insyaallah tuntas. Memang ada kendala curah hujan, insyaallah teriring keberkahan yang luar biasa. Di Bogor ini kita melewati masa-masa berat karena hampir tiap sore itu selalu turun hujan, dan beberapa waktu yang lalu menimpa korban ya. Kemarin ada 8 warga yang tertimbun longsor di Bogor Tengah, yang 4 baru ditemukan, alhamdulillah semuanya selamat dan dalam pencarian yang lainnya.
di beberapa tempat banjir, bahkan untuk sementara Kecamatan Bogor Barat itu agak sulit dijangkau oleh masyarakat yang dari Cilendek, Semplak, karena arah menuju jembatan Sungai Cisadane itu terputus. Jadi memang luar biasa dampak beberapa hari ini hujan di Kota Bogor dan sekitarnya. Alhamdulillah kita bersyukur di Bukit Cimanggu ini terlihat adem, ya, apalagi pagi hari ini sangat adem banget ya, Masya Allah, luar biasa. Baik bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kemarin kita sudah memahami dengan benar betapa doa dan zikir itu salah satu ikhtiar agar ketaatan dalam keluarga kita itu bisa terpelihara dengan baik. Bahkan seorang sahabat Amr bin As meriwayatkan Rasulullah SAW sempat bahkan selalu berdoa dengan kalimat ini, ya musarrifal qulub. Ini redaksi yang lain, ya. Ya musarrifal qulub, qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati. Allah yang memalingkan hati. Kita bermohon pada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Amr bin As, Rasulullah SAW, ya, level beliau minta kepada Allah. Kadang hati kita ini dipalingkan. Tadi aja sholat subuh 2 rakaat saja Pak. Kadang hati kita tidak utuh mengingat Allah. Makanya kita meminta kepada Allah, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati. Ya. Kadang doa ini tidak hanya dibaca, ya, tapi ini penting bagi suami istri. Karena yang paling berbahaya pada suami istri ketika kita dipalingkan hati kita dari istri kita. Masya Allah. Apalagi istri kita semakin hari semakin tua. Ibu-ibu tidak dengarkan? Alhamdulillah. Masya Allah. Itu menunjukkan memang mereka sudah tua. Ya musyarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, ya sarrif, palingkan hati kami. Untuk apa? Dipalingkan dalam ketaatan. Pak, tidak mudah menjaga ketaatan, tidak mudah memelihara ketaatan. Rasulullah SAW terus berdoa, ya, terus berdoa. Karena sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi sampai berdoa seperti ini? Kenapa? Karena seseorang taat itu adalah bagian daripada karunia yang Allah berikan pada kita. Tak ada keberuntungan yang lebih besar dalam hidup ini kecuali kita dalam keadaan taat kepada Allah. Tak ada keberuntungan sebuah keluarga kecuali kita, keluarga kita dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita duduk-duduk nih asik. Coba cek anak di rumah, udah bangun belum? Anak dari istri pertama, anak dari istri kedua, repot. Bayang, datang ke sini, anak udah bangun apa belum? Masya Allah. Berat Pak, tidak mudah. Ya, makanya tadi imam kita membacakan salah satu ayat-ayat terindah
Disebut dengan ayat terindah karena diawali dengan ibadur rahman, hamba-hamba dari Maha Rahman. Di antara doa yang paling utama adalah Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu yang kita banggakan. Karena itu yang menyejukkan hati. Tetapi menyejukkan hati karena mereka taat pada Allah. Demikian kata Ibnu Abbas. Kalau tidak ada ketaatan, tak ada yang menyejukkan hati. Ya, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, makanya di Quran itu ada 2 ayat. Mari kita buka nanti pelan-pelan. Yang pertama adalah Quran surat Al-Imran 185 dan nanti Quran surat Al-Ahzab ya 70-71. Kita lihat bagaimana keberuntungan itu ya dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama Al-Imran 185. Ya. Jatuhnya halaman 74. Ya, pas tengah-tengah ya. Setelah ada warna biru. Setelah warna biru itu bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Masya Allah. Baik, kita baca dulu Quran surat Al-Imran 185. Ya. Bagus, ini mic. Siapa baca terjemahannya? Tolong Mas. Ya. Kita baca dulu ayatnya sama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dia memperoleh kehidupan dunia adalah kesenangannya. Masya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata ulama, ayat ini menunjukkan mati bukan akhir segalanya. Karena cuma dha'iq. Dha'iq artinya mencicipi. Mencicipi suatu makanan itu awal apa akhir? Saya tanya lagi, mencicipi suatu makanan awal apa akhir? Kalau mencicipi dibilang akhir, itu berarti nambah. Ya, ada kan orang udah makan cicip lagi kan? Pantun, enak nih, Masya Allah. Itulah tabiat bapak-bapak kalau hadir di undangan. Ya, kenapa? Ngantri salaman, maka mereka mencicip dulu, Masya Allah. Cicip 3 piring, Masya Allah. Ya, gitu. Udah sepi di depan, baru salaman sekaligus pamit pulang. Begitu teknis menghadiri walimah. Ya Masya Allah. Kalau kita ngantri, pas kita ngantri jauh, pas balik, udah kosong Pak. Masya Allah. Begitu beberapa teman memberikan tips. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Coach Stephen itu umur 41 tahun. Muda sekali. Ya, usaha favoritnya adalah kopi. Ada 41 gerai se-Indonesia. Keuntungannya semua untuk Mu'alaf Center.
Ya, teman-teman kita dari Tionghoa yang masuk Islam, termasuk yang terakhir itu Roger Danuarta. Wah, hijrah betul itu, Pak. Ya, luar biasa, Pak. Ya, itu supportnya luar biasa. Habis hartanya untuk buat penampungan mu'alaf center, membeli lahan, membangun bangunan luar biasa, Pak. Mengundang para ustadz, memberikan pembekalan. 41 tahun. Insya Allah. Memang mati nggak pernah lihat-lihat, Pak. Ya, mau orang kaya mati. Orang miskin lebih gampang mati. Bapak-bapak mati. Ibu-ibu, semalam saya menyolatkan jenazah usia 60 tahun. Mati. Suaminya yang sakit-sakit masih hidup. Harusnya suaminya duluan. Gitu, Pak. Ya. Ustadz juga. Lihat itu, Masya Allah, tega banget. Lagi ceramah dibilang mati, Masya Allah. Berat ini jamaah ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi ingat, mati bukanlah akhir segalanya. Karena kalimatnya cuma dha'iq, mencicip. Justru kematian itu adalah awal perjalanan yang paling panjang. The long time. Dikit-dikit ada bahasa Inggris lah, Masya Allah. Gitu. Iya, Pak. Setelah kematian bukan berakhir, Pak. Apa fase berikutnya? Coba Bapak lihat. Ini yang paling takut. Sahabat menangis di ayat ini. Apa? Summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian akan kami sempurnakan semua balasan nanti di hari kiamat. Semua pejabat yang lolos karena dekat dengan akses kekuasaan, bro, nanti bro, akan Allah balas nanti, disempurnakan di hari kiamat. Mohon maaf, Pak, bapak-bapak yang suka zolim sama istri, sampai istri meninggal, istri tidak bisa berbuat apa-apa, nanti balasannya disempurnakan di hari kiamat. Amin, Bu. Allah tega amat sih ibu, Bu. Maafin, Bu. Masya Allah. Ya, hati-hati. Begitu juga suami yang sampai tua selalu dijolimi istri. Ya, kan banyak juga sekarang suami dijolimi istri. Nih buktinya nih, tersandar-sandar begini nih. Tanda orang tua tuh nyandar, ya Masya Allah. Hati-hati loh, Pak. Semua amal itu kami sempurnakan di hari kiamat. Makanya para sahabat ketika mendengar ayat ini nangis. Ya Rob, gimana perbuatan salah yang orang lain tidak tahu? Ya, kata Nabi, kalau kita berbuat salah orang lain tidak tahu, jangan ceritakan ke orang. Maka ada zikir pagi. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Dosa-dosa yang tidak orang lain tahu pada diri kita, minta Allah tutup. Ya, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah, satar. Mohon maaf, Pak, belum ngopi jadi agak ini, Masya Allah. Ini jamaah habis ini ada ya, Masya Allah. Mohon maaf, Pak, Ustadz duluan ya, Masya Allah. Bismillah. Kapal api, bukan kebanggaan Bogor apa? Leong, Masya Allah. Maaf Ustaz, imam nggak boleh minum kopi, ya Masya Allah. Ustaz aja, Masya Allah. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Jangan tinggalkan zikir itu, Pak, karena di antara kita ini ada banyak dosa yang orang lain tidak tahu. Minta pada Allah, aurat kita ditutup oleh Allah. Dan tidak ada rasa aman dalam hidup kecuali aurat kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Makanya di doa khatamal Quran itu di paragraf keempat ada doa, Allahumma inni as'aluka isyatan haniya wa mitatan sawiya wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Ya Allah,
Ya Allah, kami mohon padamu kehidupan penuh ketenteraman. Kata orang ini doa yang paling stabil. Minta ya Allah kalau hidup dengan tentram, kalau mati dengan ketenangan. Ya. Wa maraddan, dan jika engkau kembalikan kami di akhirat, ya Allah, jangan kau permalukan apalagi engkau hinakan. Karena di hari kiamat ada banyak orang yang Allah permalukan. Di antara orang-orang yang Allah permalukan adalah orang-orang yang Allah bukakan aibnya, Allah buka auratnya di hari kiamat. Na'udzubillah. Maka Nabi tidak pernah melewati Allahumma stur aurati wa amin rawati. Tutuplah aurat kami dan berikan kami rasa aman dengan ampunanmu ya Allah. Bapak-bapak, 5 bulan ya 11 hari. Ini tanggal 19. 5 bulan 11 hari menuju Ramadan. Yang umur-umur mohon maaf ini, yang sakit-sakit tolong ini, balikna Ramadan, balikna Ramadan, balikna Ramadan. Supaya nanti awal Maret, mana ini Pak Ketua ini? Awal Maret bisa Pak kita pakai masjid ini. Takbir! Jangan cuma takbir Ustaz, setoran Ustaz, insya Allah. Karena bukan cuma soal selesai ini Ustaz, bayar sama Wika ini Ustaz. Ya, insya Allah kita sama-sama ya, insya Allah. Ya, tapi kalau Bapak nggak ada umur, Bapak cuma akan menyaksikan dari alam baka. Mudah-mudahan, terutama kita doakan Pak Ketua ini, udah tua kelihatannya, insya Allah. Yang tua itu hari-hari, hari tua, nggak ada Bapak tua. Insya Allah Pak. Ya, jadi sekali lagi Pak, Summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kami sempurnakan semua balasan di hari kiamat. Lihat endingnya, indah sekali ayat ini. Faman zuhziha 'anin nar. Siapa yang kami selamatkan dari api neraka. Kata ulama tafsir, banyak orang yang Allah selamatkan dari api neraka. Dan di antara orang-orang yang Allah selamatkan dari api neraka, di antaranya lewat syafaat orang-orang soleh. Syafaat orang-orang soleh. Di antara bapak-bapak ini ada orang-orang soleh. Di jamaah ini, di Masjid Al-Hidayah ada orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh ini Pak beruntung kalau pernah bertemu dengan kita. Karena ketika mereka duluan masuk surga, mereka akan berkata, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Kata Allah, ada apa? Aina fulan, Aina fulan. Kalau perempuan, Aina fulana, Aina fulana. Lihat orang soleh. Sudah masuk surga menyebut nama-nama orang. Kata Allah, kenapa? Dia pernah sholat denganku, puasa denganku, haji denganku. Haji disebutkan Pak. Makanya yang alumni haji jangan putus. Kalau di antara alumni haji ada yang soleh, maka dia akan menyebutkan, berjuang denganku, membangun Masjid Al-Hidayah denganku. Orang soleh ini akan berkata, maka Allah mengatakan, jemput mereka, bawa ke dalam surga bersama denganmu. Amin ya Allah. Pak, kalau Bapak duluan masuk surga, kalau Ustaz duluan masuk surga, sebut nama Ustaz Yasir. Itu Ustaz itu yang paling sering nyinggung orang itu. Terutama bagi mereka yang belum nikah lagi. Masya Allah. Itu dia ya Allah. Ya. Sekali lagi Bapak. Faman zuhziha 'anin nar. Siapa yang kami selamatkan dari api neraka. Rasulullah diberikan kesempatan memberikan syafaat. Orang-orang soleh. Masya Allah. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan ke dalam surga. Lihat Pak, ini yang saya maksudkan. Faqad faz. Itulah keberuntungan yang paling dahsyat. Bapak punya rumah, mobil, keluarga Pak. Itu ukurannya dunia. Tapi kalau di akhirat yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah. Kalau gitu Ustaz, apa syaratnya? Syaratnya yang kedua ini. Al-Ahzab ayat 70-71.
Halaman berapa Pak Ketua? Cepat ini. 427. Wow, cepat ini. Pak Ketua pengalaman buka-buka nomor rekening ini ya. Insyaallah. 427 ayat 70 71 pas tengah-tengah ya. Insyaallah. Inilah ayat yang dibacakan oleh Nabi ketika menikahkan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu kelasnya Ali. Ali itu ketika dia wafat, separuh ilmu yang pernah Allah turunkan di muka bumi terkubur dengan Ali. Karena setiap ucapan Ali itu luar biasa. Undur maqalah wala tandur man qala. Kata Ali, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Masya Allah. Apa kata Ali? Sekeruh-keruhnya hidup berjamaah jauh lebih baik daripada sebening-beningnya hidup sendirian. Luar biasa. Menyelesaikan Masjid Al-Hidayah tidak bisa sendirian. Tapi Ustadz kalau berjamaah hiruk pikuknya di grup, begitu Pak. Nggak apa-apa. Yang keluar dari grup itu Pak, sulit dapat syafaat. Nggak apa-apa Pak. Minimal pernah satu grup. Di hari kiamat Bapak boleh teriak, ya Rob, aku pernah satu grup di grup pembangunan masjid. Minimal pernah satu grup. Ada orang cepat pundung, nggak tahan dengan kalimat-kalimat ini, keluar dari grup. Yang lebih parah ada grup yang sepi banget, Masya Allah. Begitu. Kirim satu doa Pak, sedekah di grup itu Pak. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ali bin Abi Thalib itu ya sahabat yang luar biasa. Nah contoh suami terbaik diantaranya Ali bin Abi Thalib. Bapak Nabi pernah mendatangi Fatimah. Kata Nabi, lihat bahasa Nabi. Di mana suamimu? Apa jawab? Apa jawab Fatimah? Dia lagi ke masjid ayah. Padahal bukan waktu sholat. Begitu. Nabi datang ke masjid, lihat ada Ali. Selesai dia sholat, Nabi sambirin. Kamu lagi marahlah sama anakku ya. Kata Ali, bagaimana mungkin aku berani marah? Sementara engkau pernah berkata, lihat kata Nabi. Siapa yang menyakiti Fatimah, berarti menyakitiku. Siapa yang menyakitiku, berarti menyakiti Allah. Masya Allah. Makanya dia kalau lagi marah sama Fatimah ke masjid. Kenapa? Takut keluar kata Fatimah tersinggung. Makanya besok kalau ada yang mau nikahin anak saya mengucapkan kalimat itu nanti. Masya Allah. Anak saya sekarang 22 tahun. Setahun lagi dia menyelesaikan studi di Sharjah Al-Qasimiyah University Emirat. Gitu, hafal 30 juz. Ya, nilainya paling kecil 8. Kalau 8 nangis dia. Nilainya 9, 10, 9, 10. Makanya kemarin dapat pulang tiket. Ya, sekarang balik lagi. Ayah, insya Allah tahun depan aku dikatakan sama rektor dapat tiket lagi pulang. Masya Allah. Sebelum wisuda. Begitu. Ali bin Abi Thalib itu Pak, takut menyakiti Fatimah. Bahkan Ali nanti menikah lagi setelah Fatimah wafat. Dia mengikuti Rasulullah. Ya, Rasulullah nanti menikah lagi setelah Khadijah wafat. Betul Bu? Takbir. Gitu, Masya Allah. Begitu. Kata bapak, kapan istri saya wafat? Ya Allah. Ingat dalam hukum fikih, ya, wanita menjanda itu hukumnya mubah. Karena wanita dipikul hidupnya oleh 5 lelaki. Bapaknya, pamannya, atau uaknya, saudara laki-laki, anak laki-laki, kemenakan laki-laki. Yang punya tante hidup sendirian, suaminya meninggal, kita ikut menanggung nafkahnya. 5 laki-laki. Tapi kalau pria ditinggal mati istrinya, maka dalam Islam hukumnya kariha, dibenci, makruh untuk mendudah. Nggak boleh mendudah.
walaupun tidak haram, tapi disuruh untuk menikah. Duda dalam Islam tuh sahabat nggak ada yang menduda. Satu-satunya sahabat yang tidak menikah adalah Abu Hurairah. Tapi dia punya alasan. Kenapa? Dia masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi kalau kita lihat redaksi hadis dari Abu Hurairah, hanya Abu Hurairah yang ada hadis Nabi pakai sandal kaki kanan atau kaki kiri, cuma dari Abu Hurairah. Ya, Nabi kalau makan menjilat jarinya Abu Hurairah sampai detil. Apa kata beliau? Karena aku terlambat masuk Islam, maka aku akan perhatikan. Dia orang yang memperhatikan ketika Nabi keluar dari pintu kamar, kaki apa? Kaki kiri, kaki kanan. Masih masuk masjid, sahabat nggak memperhatikan. Abu Hurairah, Nabi kaki kiri, kaki kanan. Dan dia bertanya, apa ucapan Nabi? Masya Allah. Ya, banyak banget riwayat dari hadis Abu Hurairah seperti itu. Ya, tetapi menduda itu terutama yang sudah punya istri hukumnya makruh. Janganlah Pak. Jangan Bapak bilang nggak bisa dilupakan Ustadz, terlalu baik dia. Ada juga yang bilang Ustadz belum kering bunga di kuburan. Bagaimana mau kering? Tiap hari ente lewat siram terus. Gitu. Nggak bisa Pak, nggak ada dalilnya itu. Imam Abu Hanifah subuh istrinya meninggal, maghrib melamar seorang gadis. Karena pantang bagi seorang imam, seorang syekh ya, yang sudah menikah tidur sendirian. Masya Allah. Begitu. Ali bin Abi Thalib, kalau dia lagi nggak suka sama Fatimah, lari ke masjid. Bu, kalau ada suami ibu, ya bukan waktu sholat, tiba-tiba maaf aku ke masjid, berarti dia lagi marah sama ibu. Dan ibu bersyukur dia lari ke masjid, dia wudhu, dia duha, dia tadarus. Daripada dia ke depan rumah kedua, mampir di kafe situ. Masya Allah, itu beresiko ibu ya, Masya Allah. Begitu. Yang ketawa pahamlah ya, Masya Allah. Begitu. Makanya bapak-bapak lihat, Ustadz ini ayatnya apa Ustadz? Ini ayat oleh semua Ustadz, kalau khutbah, ceramah pasti baca ayat ini. Mari kita sama-sama baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Lihat baik-baik, kalau di akhirat kemenangan yang paling besar itu adalah diselamatkan kita dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau di dunia yang dimaksud dengan keberuntungan, kemenangan yang paling besar adalah wa may yuti'illah, siapa yang senantiasa taat. Ustadz, kenapa ayat ini dibaca oleh Nabi kepada Ali dan Fatimah? Level Ali bukan level sahabat biasa. Pak, kalau ada perang, sebelum perang kemudian harus ada tanding duel, Nabi tidak pernah menyuruh Umar. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib. Inilah orang yang paling kuat di antara sahabat, kuat sekali. Sampai-sampai dia punya pedang ya yang luar biasa. Apa pedang Ali? Zulfikar. Zul yang memiliki, fikar ya pikiran. Jadi bayangkan pedangnya punya akal. Dan dialah contoh bagaimana berperang yang baik. Ketika musuhnya sudah habis mau dibantai, ya tiba-tiba musuhnya menyemburkan ludah. Bayangkan ludah waktu perang Pak. Aduh,
Itu nano-nano Pak, Masya Allah. Kena ke wajah Ali. Pedang Ali tidak lagi menembus lehernya. Kata musuhnya, kenapa kau tidak teruskan? Aku tidak mau meneruskan karena aku sadar aku meneruskan ini karena ludahmu. Masya Allah. Bagaimana Ali mengontrol. Makanya pedangnya disebut Zulfikar. Pedang tapi punya akal, punya pikiran. Masya Allah. Ustadz, kenapa Nabi membacakan ayat ini kepada Ali? Mudah-mudahan toko buku itu mau menerbitkan lagi buku ini, ya. Kemarin di Zoom seorang ustadz dari pimpinan Muhammadiyah ya, membahas bagaimana pernikahan Fatimah dan Ali. Wah, luar biasa. Ali itu diam-diam menyukai Fatimah. Tapi takutnya minta ampun dia kepada Nabi. Fatimah diam-diam menyukai Ali, tapi malu dia kepada Nabi. Masya Allah. Itulah orang Islam. Iman tertinggi itu kalau masih punya malu, Pak. Masya Allah. Sekarang kita kebanyakan boro-boro punya malu. Malu-maluin. Masya Allah. Bapak-bapak, pertemuan doa Ali dan Fatimah. Mari kita lihat baik-baik. Ada dua hal. Jadi kalau kita bicara ketaatan tadi, Pak, ya, itu ketaatan itu keberuntungan yang paling besar. Kata Allah kepada Ali dan Fatimah, ada dua standar ketaatan itu. Satu, takwa. Ini puncak ketaatan karena kita menjaga perintah, meninggalkan larangan. Itu puncak ketaatan dan itu tugas kita di keluarga. Menjaga semua anggota keluarga menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tapi ada satu hal yang menjaga ya ketaatan itu. Apa itu? Sidqul lisan. Apa itu? Lisan, ya. Sidqul lisan. Ini dia. Ucapan yang benar. Ucapan yang benar itu, Pak, bukan sekedar konten. Konteks juga. Walaupun ucapan benar, Bapak harus lihat. Karena menjaga ketaatan dalam keluarga itu tidak sekedar konten, Pak, tapi konteks. Nyuruh anak, hati-hati, Pak. Nyuruh sholat, nyuruh baca Quran, nyuruh dia beres-beres. Kalau kita tidak mampu menjaga, Pak, kalimat yang benar, anak malah jadi boring. Ini penting banget, Pak. Sampai-sampai dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Qaulan sadida itu, Pak, menjadi syarat agar supaya kita tidak khawatir kalau kita mati besok, bagaimana keturunan kita. An-Nisa ayat 9. Mangga dilihat Pak Ketua, halaman berapa? An-Nisa ayat 9. 78, ya. Halaman 78 An-Nisa. Ya. Kita suruh 5.30 ya. Alhamdulillah masih ada waktu. Ya, mangga silakan kita baca dulu sama-sama. An-Nisa ayat 9. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tunduk kepada Allah. Masya Allah. Bu, mohon maaf ini pas ibu-ibu ada nih. Bu, yang bikin anak bosan di rumah itu tutur kata orang tua yang Masya Allah.
Ustadz boleh nggak beri kami apa cara supaya tutur kata kami itu lebih baik pada anak-anak? Ibu-ibu coba sekali-sekali pulang nanya ke anak-anak. Kira-kira menurut kalian mama ini ucapannya udah benar nggak? Apa jawaban mereka? Gitu pertama. Tumben mama sadar. Ya Masya Allah. Jangankan kami, ayah aja udah nggak sabar, Masya Allah. Ibu-ibu tuh nggak pernah kursus pidato. Tidak pernah kursus khutbah. Tapi kalau ngomong, Masya Allah. Mereka tidak mengenal kosakata, demikianlah. Nggak pernah. Padahal babnya cuma handuk taruh di atas kasur. Itu kan bab kecil. Tapi itu bisa menjadi bahan ceramah 2 hari 2 malam. La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya saya memahami, mereka mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Cuman gara-gara handuk basah, apa kata istrinya? Memang ayah dari dulu nggak pernah dengar mama, nggak pernah menghargai mama. Waktu nikah juga cuma 2 gram. La haula wa la quwata. Apa hubungannya pernikahan dengan itu? Itulah mereka, Masya Allah. Jadi jangan coba-coba kalau dia sudah bicara, kita sudah teriak aja amin, amin, amin. Ya, Ustadz ingin menyampaikan ada satu kata yang merubah cara sehingga anak-anak itu nyaman dengan kalimat-kalimat kita. Kontennya benar, nggak dusta. Iya, tetapi ada satu kalimat yang apa? Robah kalimat perintah menjadi kalimat tanya. Dari tanda seru menuju tanda tanya. Bagaimana caranya Ustadz? Pakai kalimat ini. Apa? Tolong. Gitu. Udah setengah 12. Kemarin kita sudah bahas salah satu bab terberat dalam keluarga sebagai lambang ketaatan adalah sholat. Nabi Ibrahim sampai berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Gimana Ustadz anak-anak ini bisa sholat tepat waktu? Pakai kalimat ini. Setengah 12 berarti beberapa menit lagi. Dek, bisa tolong mama enggak? Tolong apa? Kalau kamu tolong mama sekarang, mama pasti masuk surga. Apa? Siap-siap dek ke masjid, udah mau zuhur. Masya Allah. Setiap kali ibu kata tolong, 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 tolong. Tahu nggak ketika anak besar? Dia akan berkata, ternyata tanpa sadar aku paling banyak menolong mama. Dia tidak akan terbebani bu. Tapi dia merasa dialah sang penolong mamanya. Itu dia bu. Anak itu dalam genggaman kekuasaan, otoriti seorang ibu. Tapi kalau ibu pakai kalimat tolong, Masya Allah, enak. Dia akan merasa dialah penolong mamanya. Ya, kenapa dia tidak pernah capek? Kenapa dia tidak pernah mengeluh? Karena dia yakin, ya Allah, bagaimana saya bisa berbuat membalas kebaikan ibu kecuali menolong setiap kali dia minta tolong. Masya Allah. Coba Pak, pakai kalimat ini. Dek, mama capek ini dek. Kenapa? Boleh tolong mama dong? Apa? Ambilin air. Mama haus. Masya Allah. Ketika dia ambil air, apa yang dia rasakan? Mama yang minum. Makasih dek. Senang banget. Merasa anak-anak bukan diperintah, tapi mereka diberi kesempatan berbuat amal soleh. Begitu. Karena zaman sekarang anak kalau kita suruh, tong, ambilin air tong. Apa jawab dia? Babe punya kaki enggak? Punya. Babe punya tangan enggak? Punya. Kenapa bukan babe sendiri? Nah, rasain loh. Gitu. Kagak bisa. Anak-anak sekarang ini Masya Allah. Apalagi dia lagi pegang HP. Ini dia nih. Setan gepeng. Hari ini belum ada satu orang pun yang bagaimana mengsiasati anak lepas dari ini. Berat. Kadang saya cuma bilang, aduh punya anak santri, tapi seharian kok nggak ada Quran ya? HP aja terus. Kayaknya lebih banyak setan nih daripada malaikat. Gitu aja. Itu udah kalimat paling berat itu. Tiba-tiba dengar berikutnya udah bunyi Quran. Alhamdulillah udah tilawah. Gitu. Berat Pak.
Ya, nanti ini tema khusus ini. Karena ini bab khusus dalam keluarga yang sampai hari ini para ustadz juga yang mengisi kajian-kajian tentang ini, apa kata dia? Sebenarnya inilah cobaan terberat saya ustadz. Lah, antum kasih materi bagus banget. Itu materi ustadz. Tapi di rumah sulit. Coba lihat. Ada yang ekstrim, anaknya sebelum 18 tahun tidak boleh pegang HP. Betul nggak pegang HP di rumah? Peraturannya ketat, tapi di rumah dia tidak pegang HP. Buktinya dia nggak pernah pegang HP. Ketika bapaknya bingung, ini mau gimana? Apa kata si adik nggak pernah pegang HP? Coba ayah aku lihat, begini, gini ayah caranya. Bayangkan, kamu nggak pernah pegang HP kok bisa? Aku lihat-lihat aja ayah. Bapak pakai kalimat tolong, masya Allah. Ini enak banget. Dulu eyang tuh begitu. Siapa yang bisa tolong eyang? Tolong apa eyang? Eyang pingin makan bakso, siap eyang. Masya Allah. Jadi anak-anak cucu juga enak. Jangan mentang-mentang eyang kung, pemilik utama warisan keluarga, masya Allah, keluarkan titah perintah. Itu Fir'aun. Keluarga itu in group. Dia bagian daripada anak-anak, anak-anak bagian dia. Kalau keluarga, maka saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kata ta'awun tidak sekedar perintah, tapi bentuk komunikasi pakai. Supaya apa? Anak-anak tidak sekedar. Makanya kenapa di Quran ada kalimat surat Muhammad itu? Bagaimana? Siapa yang menolong agama? Gimana Ustaz? Wa mayyang apa? Wa mayyang surullah yang surkum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan wa yutsabbit aqdamakum. Allah teguhkan kedudukannya. Agama ini, ya, agama ini sebagaimana Isya mengajak al-hawariyin, ya, siapa yang bisa menolong agama ini. Masjid ini hanya tuntas kalau kita punya semangat gotong royong. Itu bahasa nenek moyang kita. Kalau bahasa realnya ta'awun, tolong menolong. Pakailah kalimat ini supaya ketaatan dalam keluarga itu selalu terjaga. Nah ibu dan bapak sekalian, ibu mohon maaf bu, coba robah kalimat perintah. Ibu tuh perempuan, gak mungkin perempuan jadi Fir'aun. Tapi kalau ibu terlalu memaksa, kami juga lihat ibu kayaknya berubah. Fir'aunita, ya Masya Allah. Karena ada ibu-ibu itu apa yang sudah dia titahkan tidak boleh diganggu-gugat. Termasuk ayah. Ayah jangan ikut campur. Ini keputusan mama. Masya Allah. Ya Allah. Kan ada doa itu. Doa istri Fir'aun. Ya. Sekarang doa suami Fir'aunita. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Itu bahasa Asia. Ya. Bahasa Asia. Surat At-Tahrim, bangunkanlah untukku surga, istana di surga darimu ya Allah. Bisa juga bapak-bapak berdoa begitu. Wa najjini min Fir'aun. Tinggal diganti. Wa najjini min Fir'aunita. Masya Allah. Kebetulan istrinya namanya Anita. Masya Allah. Ada banyak ibu-ibu tuh Masya Allah. Bu, bagaimanapun kedudukan ibu, ibu memang panglima di keluarga. Tapi ingat, direkturnya tetap bapak. Ya, tanpa stempel dari bapak tidak sah, tidak legal itu. Oleh karena itu, mari jangan sampai keluarga kita menjadi keluarga otoriter. Apa Ustadz tidak boleh Ustadz otoriter dalam keluarga? Cuma di satu bab. Ini dia. Apa? Menjaga qaulan sadida, sidqul lisan, cuma satu bab. Saya tidak pernah memaafkan anak di bab ini. Kalau mereka jatuh pada lawan dari sidqul lisan adalah dusta. Ini dia. Ini kita boleh agak sedikit keras. Bu,
Pastikan anak-anak salah wajar, dia bukan malaikat. Tapi jangan, tidak boleh anak bohong. Kalau anak bohong kita tidak memelihara anak, tapi memelihara bom waktu. Makanya jangan pernah menunjukkan, apalagi mempertontonkan kebohongan. Itu kesalahan fatal dalam menjaga ketaatan dalam keluarga. Wah, bahaya sekali. Ya, wa iyyaka wal kadziba. Kalimat wa iyyaka wal kadziba itu kalau bahasa Indonesianya, tolong jangan sampai dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta membawa pada nista, kehancuran, kegagalan, keburukan. Fa innal fujur yahdi ilan nar, yang pada akhirnya jurang neraka. Pak, anak salah boleh. Kalau dia jujur, dia katakan, iya nak, ayah ngerti kamu keliru, kamu hilaf. Tapi ayah senang kamu mau ngomong apa adanya. Gitu. Ya. Tapi ada juga ibu-ibu ditanya, nanya anaknya, kamu dari mana? Mama mau saya jujur apa saya bohong? Masya Allah. Jujur, karena mama tidak mau kamu berdusta. Mama udah siap aku berdusta, aku jujur. Kenapa? Tadi papa itu jalan sama itu. Coba gitu kan. Ustaz, kalau bapak gitu gimana? Kata Imam An-Nawawi, Masya Allah. Ya. Kalau untuk menyelamatkan keluarga, termasuk menyelamatkan nyawa ayah, jangan kamu jujur. Karena kalau ayah pulang, selesai ayah. Kan ayah pulang selalu disiapkan kopi sama mama. Ya, namanya kopi nasihan. Mama tuh silent operasinya, tapi jelas silent selamanya ayah. Ya, Masya Allah. Ya, kadang-kadang ada kasus seperti itu. Ya, yang paling berat, mohon maaf ini yang paling berat, Ustadz. Gimana kalau orang yang selama ini kita anggap taat, kita anggap baik, ternyata Ustadz dia berdusta. Nah, itulah ujian paling berat dalam hidup. Ya. Ada bapak-bapak, Masya Allah, baik sekali orangnya. Ya, baca Qur'annya bagus, santun. Ya, ternyata istrinya datang nangis-nangis. Kenapa? Ustadz, saya nggak sangka suami saya. Saya punya anak, istri yang di sana juga punya anak. Hah? Dia nikah lagi, iya. Dan kayaknya dia menikah lagi pas setelah saya menikah dengannya. Berarti dia main operasi silent. Kok Ustadz, kalau memang dia tidak mau sama saya, ya sudah. Coba itu kalau terjadi kayak begitu. Itu dusta yang paling menyakitkan. Makanya bapak-bapak, tolong pak, jangan suka terima pendapat. Ini ustadz-ustadz juga keliru. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bapak bohong di situ. Saya ulangi, jangan terima mentah-mentah itu pendapat. Lebih baik minta maaf Ustadz daripada minta izin. Memang tidak ada dinas yang mengeluarkan izin itu, Pak. Dukcapil nggak mengeluarkan izin itu. Tapi bapak ngebohongin istri. Kalau pria, kau gentle, kau seorang laki, kau katakan pada istrimu, mah, rasa-rasanya ayah sudah pantas menikah lagi. Kata istrinya, pengakuan ayah aja itu. Yang paling indah itu kalau ibu yang ngomong langsung, ayah suami terbaik, menantu terbaik, kakak ipar terbaik, jamaah al-hidayah terbaik. Ayah mubazir ayah, kalau cuman mama seorang yang menemani hidup ayah. Takbir. Itu yang paling gede, Masya Allah. Tapi mana mungkin lah itu, Masya Allah. Saya pernah begitu Pak, tapi setelah itu jatuh dari tempat tidur, astagfirullah, mimpi. Tapi minimal sudah pernah bermimpi. Daripada seperti ini, Allahu Akbar. Bu, pakai kata tolong. Ya, mudah-mudahan anak-anak dia besar dengan kalimat tolong. Ketika sudah tua, dia berkata, "Mah, aku tidak akan pernah berhenti menolong mama." Masya Allah. Ketika dia menikah, dia katakan pada wanita yang dia cintai, "Kau tahu,
Di dunia ini cuma ada satu wanita yang pernah pertama sekali mencintaiku. Dia adalah ibuku. Dan aku selama ini telah berusaha menolong ibuku. Kuharap setelah kau menikah denganku, kau bantu aku menyempurnakan aku menolong ibuku. Wah. Saya kalau khutbah nikah selalu saya sampaikan pada seorang wanita. Ya fulana, bantulah suamimu menyempurnakan bakti pada ibunya. Terus Ustadz, ibu saya, karena kau sempurna baktimu pada suamimu, ibu bapakmu punya tempat di surga. Begitu adilnya Allah ketika seorang istri berbuat baik pada suaminya, membantu suaminya menyempurnakan bakti pada orang tua, maka orang tua dari sang istri punya kapling di surga. Allah. Begitu. Bukan setelah menikah justru sang anak tak terasa lagi pertolongannya kepada ibu. Masya Allah. Karena anak laki tidak putus bakti karena dia menikah. Beda dengan anak perempuan. Baktinya beralih kepada suaminya. Tetapi itu jaminan agar orang tuanya punya tempat di surga. Begitulah ketaatan-ketaatan yang dibangun dalam agama ini. Supaya semua memahami kedudukannya dengan baik. Balik lagi ke doa awal kita, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang memalingkan hati, maka palingkan hati kami cuma satu, dalam ketaatan padamu. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah Al-Hidayah bisa menjaga keluarga, sehingga kita bisa menjaga keutuhan keluarga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 43 sudah masuk, tapi boleh ada 2 menit, satu penanya, silakan. Ibu-ibu ada yang nanya? Ustadz tadi bilang engkau suami terbaik, menantu terbaik, itu ada referensinya nggak? Ada. Referensinya dari Ustadz Yasir, ya, Masya Allah. Gitu. Ada bapak-bapak? Cukup? Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu sekalian Allah berikan kesabaran, Bu, ya. Ibu bayangkan kapan ibu melihat wajah asli Khadijah. Kapan ibu bisa melihat wajah asli Maryam. Kapan ibu bisa melihat wajah asli ketemu dengan seorang wanita yang paling menderita tapi masuk surga, Asia. Imra'ata Fir'aun. Masya Allah. Bantu bapak-bapak agar istri-istri kita bisa bersama dengan 3 wanita ini. Siapa? Khadijah, Maryam, dan Asia. Tapi ingat, di depan Aisyah Nabi berkata, aku bersama dengan Aisyah di dalam surga. Masya Allah. Karena ketika menyebut Khadijah, Aisyah sudah ya. Tapi ketika Nabi berkata, aku bersama Aisyah di dalam surga. Masya Allah. Ustadz Salim Fillah menulis sebuah buku, judulnya Agar Bidadari Cemburu Padamu. Itu ada seorang wanita di situ, bernama Atika. Atika itu istri terakhir Utsman. Utsman menikah dengan 3 orang wanita. 1, Ruqayyah, putri Nabi, yang tersakiti hatinya karena diceraikan oleh anak dari Abu Lahab. Paman Nabi, ya, dinikahkan dengan putranya Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab menyuruh anaknya menceraikan Ruqayyah. Wanita Arab yang diceraikan oleh suaminya itu penghinaan. Sakit. Nabi SAW disuruh oleh malaikat menikahkan dia dengan seorang pria yang malaikat pun malu kepadanya. Siapa pria itu? Utsman bin Affan. Nabi pernah mengangkat jubah sampai ke lutut. Tiba-tiba Utsman lewat, Nabi meletakkan. Kata sahabat, ya Rasul, tadi ada kami, engkau angkat jubahmu. Kenapa Utsman lewat kau turunkan? Bagaimana aku tidak malu? Malaikat aja malu pada Utsman. Masya Allah. Apa kelebihan Utsman? Dialah pria di muka bumi yang paling memuliakan wanita. 2 putri Nabi dinikahkan dengan Utsman, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nanti Ummu Kulsum meninggal,
Baru kemudian Utsman menikah dengan seorang wanita berusia 19 tahun. Namanya Atikah. Kemudian Utsman terbunuh. Ketika Utsman terbunuh, Atikah tak menikah lagi. Di zaman Muawiyah, Muawiyah datang ke rumah Atikah. Baru mengucapkan salam, kata Atikah, aku tahu apa maksudmu Amirul Mukminin. Tapi aku tidak ingin berpisah dengan Utsman di surga. Itu yang disebut dengan kesetiaan. Makanya sampai sekarang Ustadz satu. Karena menikah itu bukan soal berani atau takut. Ada yang lebih kuat daripada keberanian. Apa yang lebih kuat daripada keberanian? Kesetiaan. Ya Allah, insya Allah. Ini setia-setia ini ya. Setia dengan takut beda tipis ya, Masya Allah. Masya Allah. Udah nggak bisa macam-macam. Udah nyandar-nyandar gini napas satu-satu juga ya Allah ya. Tapi tidak apa-apa Pak. Mudah-mudahan kesetiaan itu lebih dekat dengan taat. Seperti adil lebih dekat dengan takwa. Kalau setia lebih dekat dengan ketaatan, maka adil lebih dekat dengan ketakwaan. Semoga pria-pria yang ada di sini, pria-pria yang setia kemudian dekat dengan ketaatan, dan pria-pria yang adil karena adil juga lebih dekat dengan takwa. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maradan ghaira muhzin wala fadih. Ya Rabb, jika kami pantas masih hidup, pantaskan kami hidup dengan ketenteraman. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, jauhkan mereka dari kelalaian, apalagi kelalaian di waktu-waktu sholat. Ya Rabb, berikan kami pasangan yang bisa mengerti keadaan kami. Jauhkan kami dari pasangan yang tidak bisa bersabar dengan pasangannya. Jauhkan kami dari pasangan yang tidak bisa mengerti dengan pasangannya. Ya Rabb, jadikan pasangan kami mengerti keadaan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, lapangkan hati pasangan kami sebagaimana Engkau melapangkan hati Khadijah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan fitnah pada keluarga-keluarga kami, apalagi fitnah di antara pasangan kami. Allahumma ya Allah, jauhkan kami kebiasaan berburuk sangka pada pasangan kami, apalagi buruk sangka istri pada suami. Allahumma ya Allah, jauhkan kami, anak-anak kami dari masa depan yang tidak baik. Jauhkan mereka dari pergaulan bebas, fitnah pornografi, apalagi narkoba ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Balikna ya Allah Ramadan, balikna ya Allah Ramadan, balikna ya Allah Ramadan, wa amitna ala syahadati fi sabilik, wa amitna ala syahadati fi sabilik, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa baraka wa sallam bifadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.